Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regil Wahyudwi Ardani dari kelas MJ23B dengan NIM 31423027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori inflasi. Konsep dasar inflasi. Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga tidak hanya pada satu jenis barang saja, tetapi meliputi harga lain di pasar. Inflasi merugikan bagi sebagian besar masyarakat. Untuk mengatasi dan mengantisipasi, maka masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi harus mampu membaca gejala dan tren inflasi yang terjadi sebelumnya. Penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama yaitu inflasi akibat tarikan permintaan dan dorongan biaya produksi. Inflasi akibat tarikan permintaan terjadi karena jumlah barang yang diminta secara total melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian. Dari sisi penawaran, kenaikan harga terjadi karena turunnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. 2. Inflasi menurut teori kuantitas. Kenaikan harga terjadi apabila kuantitas uang ditingkatkan. Harga adalah proporsi langsung dalam jumlah uang atau dapat dituliskan sebagai P sama dengan K kali M. Menurut teori kuantitas ada dua penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua yaitu harapan psikologis akan terjadinya kenaikan harga di masa yang akan datang memperparah terjadinya inflasi. Inflasi akibat perang. Dalam kondisi perang dan ketidakstabilan politik, pemerintah membutuhkan biaya yang besar. Apabila pendanaannya dibiayai dengan mencetak uang baru, maka ini memicu terjadinya inflasi. Inflasi menurut teori Keynes disebabkan oleh tiga hal, yaitu pertama, pemerintah dapat menyebabkan inflasi apabila defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Yang kedua yaitu pengusaha menyebabkan timbulnya inflasi dengan cara memaksakan diri untuk melakukan investasi baru secara besar-besaran. Yang ketiga yaitu serikat buruh yang menuntut kenaikan gaji mereka di atas tingkat produktivitasnya. Inflasi menurut teori moneterisme. Inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebihan. Kelebihan uang beredar di masyarakat akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan barang dan jasa di sektor real. Inflasi menurut lapangan usaha. Terdapat 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, dan kelompok pendidikan dan olahraga. 7. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi dalam negeri misalnya terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya. Yang kedua, inflasi luar negeri timbul karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang impor meningkat. Dan ketika barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya. Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan angka indeks yang dipakai dalam angka indeks Laspeyres. Berikut pemaparannya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi ringan kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat yaitu hiperinflasi lebih dari 100% per tahun. Inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi berasal dari dalam negeri, misalnya gagalnya panen dan pasar yang berakibat harga kebutuhan pokok menjadi mahal. Yang kedua, berasal dari luar negeri,
yang terjadi akibat naiknya harga impor. Kebijakan mengatasi inflasi, yaitu yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.